Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 program studi meteorologi yang beranggotakan saya sendiri, Sanggita Alfat Ramadhani, NIM 002, Delvira, NIM 022, Hanifa Afifi, 031, Rosi Tiara Sutrisno 036, dan Lintang Dia Siswati 037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Temperatur terhadap Kelembaban Udara di Kota Bandung dengan menggunakan metode regresi linear dan korelasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, secara sains telah terbukti bahwa jika temperatur meningkat, maka kelembaban udara semakin rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa temperatur dan kelembaban memiliki hubungan sebab akibat dan cocok menggunakan metode regresi linear. Selain itu, data temperatur dan kelembaban merupakan data yang hampir selalu digunakan dalam perhitungan analisis prediksi iklim dan cuaca, sehingga sangat berhubungan dengan jurusan meteorologi. Selanjutnya, tujuan dari analisis yang kami lakukan adalah untuk menentukan pengaruh temperatur terhadap kelembaban udara. Yang kedua, menentukan kecocokan model regresi antara temperatur dan kelembaban. Yang ketiga, menentukan korelasi antara temperatur dan kelembaban. Selanjutnya, metode dan asumsi akan dijelaskan oleh Rosi. Dalam mengolah data, kami menggunakan metode regresi linear dan korelasi untuk menentukan pengaruh temperatur terhadap kelembapan udara di Kota Bandung. Adapun asumsi yang digunakan yaitu adanya pengaruh X terhadap Y. Di sini temperatur sebagai X dan kelembapan sebagai Y. Temperatur sebagai prediktor karena temperatur mempengaruhi kelembapan, sehingga kelembapan sebagai respon. Kemudian asumsi yang digunakan yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian nilai harapan dari error I adalah 0. Variansi dari error I sama untuk semua I, yaitu dengan I 1, 2, 3 sampai dengan N. Error I berdistribusi normal untuk semua I dengan I 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian untuk setiap error 1, error 2 sampai dengan error N saling bebas atau independen. Kemudian asumsi kenormalan yang digunakan yaitu asumsi error I berdistribusi normal untuk semua I, YI berdistribusi normal untuk semua I, dan B0 dan B1 berdistribusi normal. B0 merupakan taksiran dari beta 0 dan B1 merupakan taksiran dari beta 1. Ya, selanjutnya yang menjelaskan tentang statistika deskriptif yaitu lintang. Dari data yang telah diambil berupa data suhu dan temperatur, diperoleh statistika deskriptif berupa jumlah dan banyak data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai jangkauan atau range, rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Dapat dilihat dalam poster yang disajikan dalam tabel jumlah data atau sum dari suhu adalah 2,23 dikali 10⁻3. Lalu sum dari kelembapan bernilai 6.784. Dan untuk banyaknya data dari temperatur dan kelembapan bernilai 92. Nilai maksimum untuk suhu sebesar 27,2. Lalu nilai maksimum untuk kelembapan sebesar 93. Nilai minimum untuk suhu yaitu 22,2, untuk kelembapan 42. Lalu range untuk suhu bernilai 5 dan kelembapan 51. Nilai rata-rata untuk suhu yaitu 24,3 dan kelembapan 73,7391. Standar deviasi suhu 1,04 dan kelembapan 10,9603. Variansi suhu
0,0428 dan kelembapannya 0,148863. Data disajikan dalam bentuk histogram dan dapat dilihat bahwa data tidak berdistribusi normal. Lalu ketika Kiki plot digunakan untuk memplot residualnya, terlihat bahwa sebagian besar titik-titik berada dalam atau di dekat garis kenormalan, yang dapat dikatakan bahwa residu tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat diasumsikan bahwa data yang kami pilih dan sajikan berdistribusi normal. Baik, selanjutnya yaitu analisis data yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Baik, berikutnya adalah analisis data. Berdasarkan scatter plot kelembaban terhadap temperatur, dapat dilihat bahwa temperatur mempengaruhi kelembapan udara, di mana semakin tinggi temperatur suatu udara, maka kelembapan udara tersebut akan semakin rendah. Selain itu, telah dilakukan pengujian untuk seluruh parameter pada persamaan regresi linear. Parameter-parameter tersebut berupa beta 0 dan beta 1, dengan hipotesis 0 berupa beta 0 sama dengan 0 dan beta 1 sama dengan 0. Selanjutnya, hipotesis tandingannya atau H1 berupa beta 0 tidak sama dengan 0 dan beta 1 tidak sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan pada RStudio diperoleh F hitung sama dengan 159,2 dan F tabel sama dengan 3,946876 dengan alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% dan p-value sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Karena F hitung yang lebih besar dari F tabel dan p-value yang lebih kecil dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga parameter-parameter tersebut tidak dapat diabaikan. Kemudian berdasarkan perhitungan menggunakan RStudio, diperoleh model regresi berupa Y-topi sama dengan 278,6 dikurangi 8,4415 XI dengan nilai korelasi sebesar minus 0,799 dan multiple R squared sebesar 0,6388 dan adjusted R squared sebesar 0,6348. Dengan nilai R2 yang cukup mendekati 1, menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh sudah cukup cocok atau memadai dan nilai korelasi yang mendekati minus 1 menunjukkan bahwa hubungan kedua data erat dan berlawanan arah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan referensi akan dijelaskan oleh Delvira. Nah, kesimpulan tentunya pasti menjawab tujuan. Nah, dari tujuan yang pertama yaitu menentukan pengaruh temperatur terhadap kelembapan udara. Nah, dapat disimpulkan bahwa temperatur udara mempengaruhi kelembapan udara, di mana semakin tinggi temperatur udara, maka kelembapan udara tersebut akan semakin rendah. Nah, dari tujuan kedua yaitu menentukan kecocokan model regresi antara temperatur dan kelembapan udara. Nah, model regresi linear atau temperatur dan kelembapan udara yaitu Y-topi sama dengan 278,6018 dikurang 8,4415 dikali XI. Ini sudah cukup cocok atau memadai. Nah, dari tujuan terakhir yaitu menentukan korelasi antara temperatur dan kelembapan udara. Nah, dapat disimpulkan bahwa temperatur dan kelembapan udara mempunyai korelasi yang erat atau terdapat hubungan linear antara temperatur dengan kelembaban dan saling berlawanan arah. Dan untuk referensinya, kami melihat dari data online Pusat Database BMKG dan juga dari buku WIPOL, Ronald E. dan Raymond H. Myers yang berjudul Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan di Bandung dan penerbitnya ITB. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.